Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Motor polisi dicuri, pelaku masih diburu. Petugas Bandara Suta Tangerang gagalkan penyelundupan narkotika. Mahasiswa dan pelajar unjuk rasa tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Seperti inilah kondisi aliran Sungai Ciberem yang mengalir di Kecamatan Kopo dan Jawilan, Kabupaten Serang. Sejak 1 pekan terakhir, sungai yang biasa berwarna kecoklatan berubah menjadi hitam pekat. Selain itu, di sekitar aliran sungai juga tercium aroma tidak sedap. Di saat kondisi normal, aliran Sungai Ciberem ini biasa digunakan untuk mengairi sawah. Bahkan di saat musim kemarau saat ini, banyak warga menggunakan air sungai untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Namun sejak air sungai berubah menjadi hitam, tak ada lagi warga yang berani menggunakan air sungai ini. Warga menduga Sungai Ciberem tercemar oleh limbah pabrik yang berada di wilayah Kecamatan Kopo dan Jawilan. Terjadi udah seminggu. Ya dampaknya juga ke masyarakat, bau menyengat, dan dampaknya juga ke pertanian. Jadi masyarakat ini tidak bisa ngambil air dari sungai, dari Kali Ciberem ini, tidak berani. Makanya saya memohon ke lembaga terkait, mohon ditindaklanjuti. Ada beberapa puluh warga yang mengadu kepada saya selaku kepala desa karena aliran Kali Ciberem yang ada di wilayah Nusa itu airnya sangat hitam sekali dan mereka mengeluhkan bau tidak enak gitu Pak. Dampak dari air tersebut apa aja Pak? Yang pertama itu penghirupan udara di wilayah kali itu sangat bau menyengat dan mereka takut ketika anak-anaknya main di kali itu, takutnya dampak gatal itu ada karena airnya aja udah hitam gitu Pak. Pihak desa yang melapor ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang langsung mendapat tanggapan. Beberapa petugas dari DLH langsung mendatangi lokasi untuk memeriksa kondisi air sungai. Untuk memastikan kandungan air, petugas mengambil sampel air di 3 titik. Memang setelah kita cek, Sungai Ciberem yang tadinya berwarna bening cenderung sekarang berwarna hitam. Nah, itu kita ambil, sudah dilakukan pengambilan di 3 titik. Ini merupakan titik terakhir dan hasilnya mungkin akan kita cek ini kandungannya seperti apa, dan kami belum bisa menyimpulkan apa ini pencemaran dari perusahaan atau dari limbah rumah tangga. Pihak DLH Kabupaten Serang mengimbau kepada warga agar tidak memanfaatkan air sungai yang menghitam untuk sementara waktu. Apabila terbukti limbah yang mencemari sungai berawal dari pabrik, pihak DLHK akan memberikan sanksi kepada pihak perusahaan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Suasana Sekolah Dasar Negeri Parakan 2 Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang mendadak riuh. Sejumlah siswa menangis karena ketakutan. Ketakutan ini terjadi karena petugas dari Puskesmas Kecamatan Jawilan datang ke sekolah tersebut untuk melakukan imunisasi kepada para siswa. Sejumlah guru dan petugas kesehatan dari Puskesmas berusaha memegangi murid yang akan disuntik imunisasi. Kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ini dilakukan selama 1 pekan
dalam rangka bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Itu sakit nggak? Nggak sakit. Namanya siapa? Nama dia Kelas berapa? kelas 1 B. Kelas 1B. Tadi udah disuntik udah? Berani nggak disuntik? Berani. Supaya apa? Pelaksanaan BIAS dan PIN polio tahap kedua ini dengan serentak sebanyak 1.339 orang untuk imunisasi campak dan imunisasi HPV untuk murid perempuan kelas 5 hingga kelas 6 dengan sasaran 1.400 orang. Ini kegiatan bulan imunisasi anak sekolah plus PIN putaran 2. Di mana untuk sasaran BIAS itu untuk campak kita 1.339 orang dan sekarang dengan putaran 2 hampir 10 ribuan. Dan kegiatan vaksin HPV untuk kelas 5 dan kelas 6 untuk bagi perempuan itu sasarannya sekitar 1.400. Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dilakukan guna mencegah penyakit campak karena campak ini bila dibiarkan akan mengalami kematian. Sedangkan imunisasi HPV untuk kelas 5 dan kelas 6 guna mencegah kanker rahim. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Berawal dari kecintaannya terhadap kopi, Riswanto, seorang pria muda warga kampung Sarangali, Desa Kadu Agung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, berhasil mengembangkan bisnis kopi lokal khas Lebak. UMKM yang dirintis sejak tahun 2017 lalu, berbagai rintangan dan tantangan usaha telah berhasil ia lewati. Termasuk di masa sulit akibat terkena dampak pandemi COVID-19. Kopi Cap Leuit Baduy ini hanya menggunakan biji kopi Robusta 100% asli tanpa campuran apapun. Proses produksi kopi pertama-tama dimulai dari pemilihan biji kopi, roasting atau penggorengan, pengemasan hingga pendistribusian. Dalam sehari UMKM ini mampu memproduksi 50 hingga 60 kg kopi. Untuk bahan baku biji kopi didatangkan dari berbagai wilayah yang berada di Kabupaten Lebak, khususnya dari daerah Baduy. Kopi Cap Leuit Baduy tidak hanya mampu menembus pasar lokal di wilayah Kabupaten Lebak, bahkan telah berhasil menembus ke beberapa daerah di luar Banten seperti Depok, Jakarta, Bandung hingga Bali. Kita awal membuka usaha kopi itu berawal saya itu pecinta kopi ya. Saya pecinta kopi, saya suka ngopi, suka nongkrong sama sama rekan-rekan, dan kemudian melihat sejarah Kabupaten Lebak dulu waktu zaman kolonial. Lebak itu salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Sehingga saya menelusuri Kabupaten Lebak itu betul atau tidak. Nah, ternyata memang benar bahwa Lebak itu dulunya banyak pohon-pohon kopi, sehingga salah satu daerah yang menghasilkan kopi terbesar di Indonesia. Nah, seiring berjalannya waktu, kopi itu diganti dengan pohon-pohon yang lain karena harga kopi yang tidak berpihak kepada para petani, sehingga para petani itu mengganti pohon kopi ke pohon-pohon yang lain. Riswanto berharap usaha kopi yang ia rintis dapat terus berkembang dan bukan hanya produksi skala rumah, namun dapat memproduksi lebih banyak lagi dan membuka peluang kerja lebih banyak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.